Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini dengan judul penghakiman terakhir. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kasih, dalam buku Daniel pasal 7 ayat 22, di sana mengacu kepada penghakiman akhir zaman adalah demi kepentingan orang-orang kudus. Dan 1 Raja-Raja 8 ayat 32 di sana dikatakan bahwa maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Saudaraku yang kekasih, penghakiman terakhir. Terkadang pada saat kita membaca Alkitab, Yohanes 3:18 tidak dihakimi. Kemudian Yohanes 5 ayat 24 tidak dihakimi juga. Di sini dinyatakan bahwa ungkapan ini mengartikan bahwa orang yang percaya tidak dihukum dalam penghakiman. Artinya begini, pada saat kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka kita tidak akan dihukum kalau kita tetap berpegang teguh pada kebenarannya. Kita tidak turut dihukum. Saudaraku yang kasih, pada saat penghakiman yang terakhir, untuk menyatakan yang benar dan yang salah, Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Di sana tentang apa yang dilakukan orang di dalam hidup. Pada saat di sana dikatakan kepada kambing-kambing atau orang-orang yang jahat bahwa mereka yang tidak melakukan perbuatan yang baik, maka mereka itu akan dihukum. Kemudian orang-orang yang benar dikatakan di sana atau dilambangkan dengan para domba. Maka mereka menyatakan bahwa apapun yang mereka lakukan kepada saudara yang paling hina itu dilakukan terhadap Yesus sendiri. Saudara yang kasih, Rasul Paulus dengan jelas menyatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, setiap orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan pada saat kita merenungkan penghakiman, kita harus mengingat bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tetapi kita dibenarkan oleh iman dan kita dihakimi berdasarkan perbuatan, dan dasar daripada perbuatan atau proses penghakiman adalah hukum moral yang dinyatakan atau diringkas sebagaimana dalam 10 hukum. Dan pekerjaan kita adalah bukti lahiriah dari pengalaman sejati penyelamatan kita. Oleh karena itu menjadi faktor yang harus dipertimbangkan selama masa penghakiman. Kita harus mengingat bahwa tidak ada ketetapan sewenang-wenang dari Tuhan yang hanya memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan beberapa orang untuk hilang. Saudara yang kasih, itu bukanlah konsep daripada Tuhan. Tuhan menginginkan seluruh dunia boleh diselamatkan setelah mendapat pengenalan akan pengetahuan tentang kebenaran. Masing-masing kita bertanggung jawab secara moral dengan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya penghakiman bukanlah saat Tuhan memutuskan untuk menerima atau menolak kita, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita apakah kita menerimanya atau tidak. Dan pilihan itu diwujudkan dalam perbuatan kita. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita berdoa dengan kuasa Roh Kudus, maka kita boleh melakukan segala hal yang baik, bukan untuk penonjolan diri, tetapi kita melakukan untuk Tuhan. Dengan demikian, masing-masing orang pada saat dia diselamatkan karena dia memilih untuk membuat Yesus sebagai juru selamat, dan pada saat orang dibinasakan, dia memilih sendiri bahwa dia tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat.
Pada saat ini, marilah kita berdoa supaya kita terima Yesus sebagai juru selamat. Dengan demikian, maka kita tidak takut dengan penghakiman, karena kita tidak akan dihukum. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.